أفلا يتدبرون القرآن. Masih ada yang ditunggu? Mas Yono sampai mana? Masih di jalan. Ada yang mau nambah kopi? Boleh request sambil nunggu yang masih di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyusiduna safi umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin shahibil ayati bayyinati wal mu'jizati bayrati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, kaum ibu juga kaum bapak, terima kasih diucapkan atas segala upaya, segala perjuangan, berikut pengorbanannya, mengorbankan waktu, mengorbankan ekonomi dan lain-lain. Semoga Gusti Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikan atas perjuangan masing-masing. Amin. Pembukaan sedikit ucapan terima kasih juga bentuk rasa syukur kita sama-sama di sini sudah bisa menghadiri atau melaksanakan amanat, melaksanakan yang sudah digariskan oleh pendahulu-pendahulu kita atau ditetapkan atau disepakati juga. Sepakat kita ngaji di sini seminggu sekali, seminggu 3 kali, seminggu sekali. Bolehlah itu. Silakan pilih mau 3 kali, mau 2 kali, mau sekali. Hadir di pengajian. Terima kasih juga suguhan kopinya yang baru diseduh Mas Ino. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para tabi'in, tabi'ut, hingga kepada kita yang sama hadir di makom mulia ini juga sama. Semoga kauban dengan rahmat dan salam. Kita untuk Riyado masih nunggu Mas Yono masih di perjalanan. Kalau mungkin keburu ya kita Riyado, kalau pun
Ya gimana nanti lah, gimana nanti misalnya waktunya sudah masuk, apakah ditinggalkan atau ditunggu, gimana nanti. Bahas apa nih tadi judulnya, temanya? Kasih tema. Singgasana pelayan. Singgasana pelayan. Singgasana pelayan, Om. Kan tadi udah dibahas. Apa? Oh, ambil. Membuka hati, ungkap diri. Membuka hati, ungkap diri. ungkapan diri. Ungkapan saya, perasaan saya, hati dan perasaan. Ya, kalau saya bersyukur, ungkapan perasaan saya sih, kita masih bisa diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi kemudahan untuk tetap kita sama-sama berkumpul di haflah mubarakah, makom pengajian kita yang telah disepakati bersama. Kalau ungkapan perasaan saya seperti itu. Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Sama Pak Ustadz. Sohe, alhamdulillah. Semoga yang belum bisa hadir juga diberi kekuatan, diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan apalagi ya komplit lah, menu komplit, dan selalu diaping, dijaring, dijaga, diriksa, dituntun, dituyun oleh Gusti Allah untuk bisa istiqomah atau untuk bisa teguh kuat memegang ajaran atau memegang tauhid bismillah syahadat istighfar la haula. Ya kalau saya sih positive thinking, yang enggak hadir atau yang belum bisa datang ke bersama-sama ke sini, ya mungkin ada halangan, entah itu faktor usia, faktor kesehatan, faktor ekonomi, faktor apa lagi, pokoknya ujur lah, banyak alasannya. Ujur itu banyak alasannya. Apalagi tadi faktor usia dan faktor kesehatan yang terutama biasanya yang sangat mengganggu atau merongrong, dan lebih lagi faktor ekonomi lagi dibahas. kurang gimana ya, kurang mantep dengan apa, bahwa ekonomi atau rezeki itu sudah dilimpahkan, itu kurang mantep. Jadi banyak ininya, akhirnya banyak apa tadi Mas, rongrongannya, reng-rengan, gangguan yang mengganggu. Wallahu yabsutu rizqo limayasa, gitu kan, sudah dilapangkan itu rezeki kita itu sebetulnya, tinggal merasakan, menemukan kita. Jangan jadi alasan tidak hadirnya ke sini tuh karena faktor ekonomi, jangan dikasih jadi alasan. Kalau dijadikan alasan, jadi doa itu, jadi doa bahwa kita menjadi sulit nantinya ekonominya. Jangan jadi alasan, kuat sajalah. Kan apa, dibekali kita dengan fasilitas, sebetulnya dengan kemudahan kendaraan, ya asal kemauan keras, kemauan tinggi,
bisa kok nyampe, bisa nyampe. Bahkan dulu zaman katakanlah tahun 93-an, 92 lah. Dulu saya masih sekolah, tahun-tahun segitu masih sekolah STM. Kebetulan saya libur, sekolah saya di Garut, saya libur. Curhat dong, curhat. Nah, ini curhat sekarang. Ngegasnya udah kemarin, tinggal curhatnya. Mana nggak ada yang ngegas, curhat. Kebetulan libur, menjelang masuk sekolah, saya nggak punya bekal. Ibu saya juga belum cair pensiunan, dan kakak-kakak saya uwa-uwa juga masih dalam keadaan belum gajian. Asal niat kuat saya mau pulang ke Garut untuk melanjutkan sekolah. Berangkat dari stasiun, di perjalanan ketemu yang mau ngaji. Akhirnya dibekelin. Kayak gitulah. Itu contoh apa ringan. Kita harus bisa ketemu dengan hal-hal yang banyak pertolongan Gusti Allah. Asal ada niat kuat atau tekad untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, semuanya sudah dimudahkan kok. Tinggal kita menemukan saja. Kenapa kita nggak bisa menemukan? Banyak penghalang, banyak godaan, banyak rintangan pada diri kita sendiri sebetulnya. Contohnya rasa takut ini dan itu, akhirnya ya membelenggu. Akhirnya yang tadinya sebetulnya bisa untuk berangkat karena takut besoknya nggak bisa beli beras, kejadian nggak bisa beli beras. Yang ongkos untuk berangkat ngaji pun raib. Itu ada kisahnya, ada itu. Maka jadi doa kata Mas Inok tadi, ya Mas Inok, jadi doa itu. Semoga kita semua dimudahkan, dipertemukan dengan kemudahan-kemudahan itu, dan dibukakan atau dibukakan penghalang-penghalang yang merintangi terusan jalan Shirathul Mustaqim. Banyak itunya, banyak model yang kayak gitunya. Tentunya dari diri kita itu sendiri. Apalagi itu curhat sudah, apalagi kemarin kita bahas juga tentang guru tuduh, guru wujud, guru tuduh. Yang baru 2 saya tegaskan lagi, di kehidupan kita cari yang namanya atau sebutan guru tuduh dan guru wujud, atau guru wujud dan guru tuduh itu yang dekat dengan kita, bahkan yang paling dekat sebetulnya. Kalau posisi Bapak Pak Guron dan Ibu Pak Guron, ibu kita dan bapak kita seumpama sekolah, mereka itu ibarat kepala sekolah yang paling dekat di kita dengan di kelas, atau bapak dan ibu itu rektor ya kalau university ya Mas rektor atau kepala sekolah yang paling dekat. Setiap hari kita belajar itu dengan
wali kelas, betul, wali kelas. Maka ketika kita di kehidupan sehari-hari yang paling dekat dengan kita, guru atau wali kelas, siapa? Pamajikan. Pamajikan, istri kita itu wali. Gue belain para istri. Istri kita itu wali, jadi jangan mencari wali ke tempat jauh-jauh, di rumah tangga itu wali. Ada wali, wali kita, wali kelas. Wali itu wilayah yang menguasai wilayah. Wali yang menguasai wilayah rumah tangga adalah pamajikan. Kalau kita makan nyimpen gula, nyimpen garam, nyimpen apa ya, segala macam alat rumah tangga, gak hafal kan. Seumpama mau bikin kopi sendiri, biasanya tadinya dibikinin, mau bikin kopi sendiri, coba-coba, itu pasti nanya, di mana Bu kopi? Itu dekat lemari. Kita udah depan lemari, mana? Masih mana? Begitu datang istri, nih loh. Berarti sangat menguasai wilayah rumah tangga itu adalah pamajikan, wali kita itu. Maka jangan macam-macam lah. Gue belain para istri biar bapak-bapak nggak macam-macam. Ibu-ibu, halo. Tetapi bila di luar, wali di luar, ketika keluar dari rumah, yang jadi wali bapak-bapak yang menguasai wilayah atau menguasai setelah gerbang rumah keluar itu, ibu-ibu harus taat, harus belajar sama bapak-bapak. Karena apa? Biasa di luar, luar biasa. Kebalikannya. Maka sering sebetulnya butuh perlindungan ketika kita berjalan bersama dengan istri, kan butuh dilindungi karena tidak menguasai wilayah luar, wilayah di luar gerbang rumah sehari-hari, kan tanpa harus disuruh, tanpa harus dikasih list pekerjaan, sudah beres semua. Kalau kita ditinggalin berapa hari? Kira-kira Pak Ustadz pengalaman? Seminggu aja. Cucian numpuk, gosokan makin numpuk. Ya, nyari garam aja berantakan. Coba deh. Gitu. Itu. Jadi kita harus patuh kalau di dalam rumah kepada pamajikan. Itu konsep orang Sunda itu, pamajikan itu majikan, kan majikan itu tuan, pamajikan, tuan kita. Orang Sunda bilang pamajikan, konsep orang Sunda. Itu harus patuh wayahna. Karena kita sudah diurus, diperhatikan, apalagi dilayani sampai yang detil-detil. Wajar kalau ada sedikit kesalahan atau sedikit ketidakgenahan, itu panjang lebar itu wajar. Seperti itu, memang inginnya seperti itu. Maka tadi kata Pak Ustadz, ya udah dengerin aja. Ketika marah, ya udah dengerin aja. Karena memang wilayah beliau, wilayah pemajikan kita rumah itu. Ya, wali kan, wali kelas.
tahu yang memberikan nilai pelajaran kan wali kelas juga kayak gitu. Nah itu guru wujud, guru tuduh, supaya kita lahir di sana kepatuhan kita, apalagi ketaatan kita. Ini terbalik dengan konsep imam sebetulnya. Tapi kan kita ingin menempuh yang namanya guru sejati, tempuh dulu itu. Nanti di bukaan kan begitu, Riyadho, semoga hamba dipertemukan dengan guru sejati, semoga tidak dipalsuan. Tetapi kan harus ada prosesnya melalui itu. Patuh dulu kepada istri, patuh taat, kayak gitu. Bukan artinya jadi lemah, bukan, tapi tetap di luar mah gagah perkasa. Makanya kalau keluar ibu-ibu sering pegang gini kan, dikepit sama kita kan supaya gak kabur. Supaya ibu-ibu jaga kabur apa supaya kita jadi gak lari kemana-mana. Dua-duanya lah. Kalau di luar tetap kita gagah perkasa. Tapi kalau di rumah wayahna ya teman, kita kan ingin menempuh guru sejati, guru yang akan menuntun kita kepada jalan yang sejatinya gitu. Kalau selain itu, selain wali kelas ada juga nanti ya, saya gambarin tadi kan bapak kita, ibu kita, Kiai Haji Raden Yosunario dan Ibu Ice itu sebagai kepala sekolah atau rektor. Kalau buat saya dulu waktu masih bujangan, saya menganggap ibu dan bapak itu perpustakaan. Tetap saya belajarnya sama yang saya temuin saudara-saudara saya seikhwan. Siapa saja itu saya temuin banyak, belajar dari kejadian hidup mereka, dari pengalaman hidupnya, dari bersikap kepada sesama hidup. Saya belajar, disebutin namanya banyak, ada Kang Iis, saya belajar hidupnya. Ada Kang Yaya, belajar sama itu banyak. Jadi ada banyak guru bidang materinya masing-masing gitu mas ya. Kalau disebutin satu persatu ya gak cukup nanti. Nah setelah kita sudah bisa yang namanya ya minimal 70% lah, nggak apa-apa lah 70% kepatuhan kita, karena memang nggak bisa 100% itu ada di diri kita sendiri. Ada yang namanya gengsi gue kalau diomongin sama istri ada itu, jadi nggak bisa 100% ego teh ya. Apalagi ketika ada tamu datang terus tiba-tiba istri baru gini kan suka ada gengsi ya, ini mah ngeraba gue ini Pak Ustadz bangga Pak Ustadz. Itu ya minimal 70% lah, 70% itu sudah bisa kita terus melangkah ke jenjang selanjutnya, bertemu dengan guru batin. Guru batin itu dari apa? Dari pengalaman hidup kita. Sudah tidak ada lagi sosoknya, tidak ada lagi figur yang bisa kita contoh, tapi kita bercermin pada diri sendiri. Dari apa? Dari pengalaman, mengalami yang namanya kasieun, karuas, kanyeri, kaberi, lara, wirang, sangsara, dan tunggara. Di sana akan nanti lahir gerentes dulu sebelum muncul guru batin. Gerentes atau bisikan-bisikan. Sudah ada yang bisik-bisik belum?
Ini kalau menghadapin ini begini-begini, kalau begini begini-begini, kalau bersikap ini suka ada bersik-bersik gitu Mas Bambang. Itu hampir itu. Tapi hati-hati, bisikan itu ada 3. Bisikan atau gerentes batin itu ada 3. Tapi Bapak dulu secara umum, secara general, Bapak memberikan clue-nya dengan kalau kita menerima bisikan yang pertama ikutin, yang kedua biasanya menjerumuskan. Ya, kayak gitu. Kalau kita sedang berjalan di jalan yang benar, terbalik. Biasanya yang pertama menjerumuskan, yang kedua yang membenarkan. Kalau kita sedang merasakan nggak terlalu benar-benar aman gitu, di rel yang salah, pasti ada yang pertama itu yang benar, yang kedua yang menjerumuskan. Itu clue-nya dari Bapak. Jadi apa? Ketika kita sedang berada di jalan yang benar, biasanya yang pertama itu bisikan yang menjerumuskan. Udah gak usah ngaji. Nah itu biasanya. Padahal kita sedang berada di jalan yang benar. Udah gak usah ngaji, besok juga masih bisa. Itu yang saya rasain itu. Gue bukan nyindir, bukan. Saya mencoba meneliti ke dalam. Jadi ada yang model gitu. Tetapi kita berada di jalan yang salah. Yang pertama yang kedua yang menjerumuskan. Yang pertama yang meluruskan, yang kedua yang menjerumuskan. Pusing nggak Pak Ustaz? Enggak ya? Jelas kan? Jelas nggak Bang Anai? Kayak gitu. Ketika kita menderita, biasanya yang pertama itu yang bisikan yang harus kita ikutin. Tapi kalau di jalan yang benar, yang kedua yang harus kita ikutin. Karena yang pertama di jalan yang benar, kita sedang berada di jalan yang lurus. Yang pertama itu selalu mengajak belok. Ngajak belok itu. Yuk, sana dulu, pos ronda. Gitu. Pos ronda. Nggak tahu ada apa di pos ronda. Itulah contoh saya ngalamin seperti itulah. Saya bukan nyindir, bukan, cuman menceritakan apa yang biasa terjadi seperti itu. Tadi apa? 3 bisikan yang harus kita kenalin. Pertama, bisikan hawa nafsu. Bila bisikan itu, bila gerentes itu mengajak kepada kenyamanan, pengennya disanjung, pengennya dinyamanin, itu bisikan nafsu, hawa diri kita, syahwat, bisikan hawa nafsu, pengennya nyaman, pengennya apa? Selain nyaman apa? Genah, enak-enak, gitu. Saya suguhkan kopi tanpa gula. Saya pengen kopinya pakai gula yang banyak. Itu bisikan mendorong kepada kenyamanan. Biasanya gue nyamannya begini. Padahal di perjalanan kita itu banyak duri, banyak onak yang bisa melukai sebetulnya. Dengan meminum kopi pahit, nah gitu, membiasakan bertemu dengan yang pahit. Insya Allah kalau kita biasa meminum yang pahit, muncul manis dari dalam, bukan dari luar, dari dalam. Ada muncul manis dari dalam. Itu satu, bisikan yang mendorong kita pada kenyamanan. Enaknya begini, hujan-hujan enaknya nggak usah datang ngaji nih. Itu bisikan. Ini contoh, jadi contoh.
bukan nyindir, bukan, contoh juga. Yang kedua, bisikan imitasi yang datang dari syaitan, seolah-olah benar, ditampakkan benar padahal salah, ditampakkan bagus padahal buruk. Imitasi, ditawarkannya, ini ada mereknya, jangan ya, nggak ada mereknya Pak. Ini adalah obat gosok nomor 1 padahal nomor 18, kayak gitu. Misalnya Shopbreaker ini unggulan, mereknya gitu, padahal setelah dipasang 2 minggu bocor. Nah kayak gitu, itu bisikan imitasi, menjerumuskan, rugi, yang merugikan. Itu sudah ketemu nggak, terasa nggak, ada yang ngalamin kayak gitu dari dalam itu, dalam diri kita. Ada bisikan yang tadi mengajak pada kenikmatan, keenakan, kenyamanan. Ada bisikan yang menjerumuskan, yang ditawarkan bagus padahal jelek, KW lah kalau bahasa sekarang mah, imitasi. Dan yang ketiga, bisikan original, asli, hidayah, huda, datangnya dari Gusti Allah, datangnya dari Gusti Allah melalui para malaikat, melalui Rasul, melalui Nabi. Ada yang Nabi nampak, ada yang Nabi tidak nampak, ada Rasul yang nampak, ada Rasul yang tidak nampak. Goibi wasahada, yang nampak dan yang goib, dua-dua semuanya ada. Ada bisikan melalui malaikat. Jadi hidayah itu melalui siapa? Malaikat yang membisikkan kebenaran. Pahit memang bila kita melaksanakannya kadangkala, tapi lebih banyak juga sih. Ini benar gak sih? Oh ngasih petunjuknya begini, oh jadi sengsara kayak gitu. Pahit memang di awal seperti itu, bisikan yang original, tetapi ada rasa beda, tetap ada rasa beda meskipun pahit dilaksanakannya. Apa bedanya? Ada ketentraman, itu untuk membedakannya. Tentrem hati kita, bisikan yang original itu tentrem, hati kita tentram. Tentram itu apa lagi? Bukan nyaman mah tadi, tentrem, ketentraman. Tumaninah bahasa Arabnya, kulubuhum tatmainul kulubuhum, tumaninah. Itu bisikan yang sejati. Kapan terjadinya? Bila kita ingin kembali kepada jalan yang benar. Bila gak ada keinginan kembali, hese teman, tangatang hese. Jadi cirinya kita mendapatkan bisikan yang original, hati kita tentrem, hati kita tentrem. Cirinya kapan itu terjadinya? Biasanya ketika ada keinginan, ada tekad kuat kita untuk kembali kemana? Kembali ke pengajian bisa, kembali ke mantan bisa. Kejauhan, meleset, terlalu meleset itu. Kayak gitu, saudara-saudara yang dimuliakan.
Ini kayaknya Mas Yono belum datang juga nih. Gimana? Lanjut aja Bu ngomong. Lanjut, oke. Jadi malam ini mungkin ya tunggu sebentar lagi lah. Masih ada waktu sampai 2:30. Tadi apa? Bisikan yang original. Innallaha yudillu mayyasa wa yahdi ila man anab. Itu bila ada keinginan kembali kita, maka akan diberikan bisikan atau diberikan petunjuk. Gitu. Aladina amanu wa tatma'inul qulub bidikrillah. Ala bidikrillah. Tatma'inul qulub. Dibalik itu cirinya. Ada ketentraman kita. Dari awalnya gelisah, dari awalnya resah, terus apa lagi? Takut, cemas, dan sedih. Gue mau balik lagi ngaji. Kuatkan niat itu sampai datang ke tempat pengajian, rasakan. Sok aja saya mah. Sok, saya tantangan, bukan Mang Tatang, bukan. Alhamdulillah Mang Tatang juga baru datang dan insya Allah akan selalu bersama dengan kita entah sampai kapan waktu yang ditentukan, dan mudah-mudahan selalu istiqomah bersama kita di pengajian ini. Kebetulan alhamdulillah mendapatkan job di Cijagodapok, di daerah kita, di lokasi kita. Dan semoga yang ditinggalkan di sana di Majalaya tidak kekurangan semangat dengan kehilangan satu orang. Tetap terus berjuang. Ini pesan saya untuk menyemangati saudara saya yang di Majalaya. Tadi apa? Ciri mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk atau menerima bisikan dari dalam diri yang menuntun kepada kebenaran, cirinya kita ada ketenangan. Ada ketenangan. Begitu nggak? Ada yang ngalamin nggak pernah ngaji? Ada misalnya lama nggak ngaji terus datang ngaji lagi, terus datang ketenangan. Itu hidayah, itu rahmat, itu karunia yang sungguh besar. Susah itu dicarinya, susah. Maka banyak-banyak bersyukur kita, banyak-banyak bersyukur kita dengan bisa bersama-sama di sini seperti itu. Dan yang masih di luar, yang belum bisa sampai, semoga kita doakan bersama. Semoga Gusti Allah ngaping, ngajari, ngajaga, ngariksa, nuntun, nuyun, dan semoga juga memberikan kemudahan, kemudahan rezeki, kelancaran, dan segalanya lah yang baik supaya mereka bisa kembali ke jalan yang sudah disepakati. Ini tuh saya ngomong tentang kesepakatan. Sepakat kan? Dulu Pak Ustadz sepakat gak dulu di BA? Sepakat kan, di jam kubur kan? Itu. Maka yang merusak, saya gak usah cerita deh. Nanti ini lagi. Jadi negative thinking, enggak. Itu, yang penting itulah, kita temukan ciri itu di dalam diri kita, ada ketenangan. Bila mana menemukan bisikan yang sejati tadi, yang sejati, yang palsu, dan yang imitasi palsu, yang mendorong kepada kenyamanan. Ada 3, perhatiin itu. Nah, bila terus kita dilatih, ini sudah saya kupas di papan tulis secara umum, secara general, secara universal, secara garis besarnya.
terus dilatih, maka kita akan yang namanya apa? Waro, patuh terhadap hukum. Hukum yang mana sih? Ini sudah ditentukan sama Eyang. Ada hukum perdata, hukum publik, hukum Islam, hukum sosial. Patuh pada hukum artinya tidak melanggar hukum, memahami hukum, patuh pada hukum, tidak melanggar hukum, mau dihukum, bisa dihukum, tidak banyak menghukum. Artinya kalau hukum itu diartikan sebagai aturan, ya, maka tidak melanggar aturan, mau diatur, bisa diatur, tidak banyak mengatur. Jadi nggak banyak memunculkan karpe dewe. Kalau sudah kita benar-benar sering dilatih dengan menemukan bisikan-bisikan, itu mah yang mana aja, tiga-tiganya harus ditemuin, sebetulnya harus ketemu, tapi kita harus pandai memilihnya. Bisikan yang atas dasar hawa nafsu, bisikan syaiton, dan bisikan para malaikat atau hidayah itu bisikan Gusti Allah. Gitu, tiga-tiganya harus kita kenal, maka nanti akan melahirkan apa di sana? Lahir namanya jujur dan setia, transparan, amanah, dan cerdas. Itu yang dimedalkan nantinya. Medal guru batin. Medal guru batin itu apa? Ujiannya tentang kejujuran, transparansi, amanah, dan kecerdasan. Cerdas itu ada 4: cerdas intelektual, cerdas perilaku, cerdas spiritual, dan cerdas material. Cerdas material tuh pandai menyikapi apa yang kita miliki, harta apapun. Tadi Pak Ustadz bilang tidak merasa memiliki, kan gitu. Apa yang sudah ada pada kita, gitu. Kita pandai menyikapi itu, bahwa itu adalah titipan. Nah, itu cerdas material. Cerdas spiritual tidak mengandalkan apa yang ada pada kita, yang kita raih, mengandalkan uang, mengandalkan jabatan, posisi, kedudukan, kekuatan, harta, tahta, wanita. Enggak ya, itu enggak. Iyalah, ngandelin istri juga nggak boleh. Ada istri ini, gue belain lagi para ibu. Para ibu menang banyak, berapa minggu ini menang banyak. Alhamdulillah. Jangan ngandelin, kalau memang butuh bantuan kita, bantu. Nyuci piring kek, nyuci baju kek, apapun lah, atau sikat kamar mandi kek. Apalagi kalau sikat kamar mandinya pakai sikat gigi, wah luar biasa itu, top. Ya saking detailnya kan, pakai sikat gigi. Kayak gitu. Dulu juga seperti itu pendidikan kita. Eyang itu mendidik anak didiknya dengan begitu. Sikat toilet pakai sikat gigi. Yang lain ngaji, ada anak didiknya yang ikat aja terus sambil mencucurkan air mata. Kok gini-gini amat. Itu latihan mental, pembentukan mental.
Bisa kita digituin sekarang, nggak terima pasti. Terima nggak om? Gue gituin. Umumnya nggak terima kan. Iqbal, kalau saya suruh begitu, gosok kamar mandi pakai sikat gigi, nggak terima. Pada umumnya, besoknya nggak ngaji lagi, kayak gitu. Jadi perlu tumbuh kecerdasan dalam diri kita masing-masing. Maka alhamdulillah kita terusin. Perlu sampai kita melahirkan itu, tetapi prosesnya memang panjang. Bisa cepat, bisa dibutuhkan keseriusan untuk mendalami, keseriusan untuk melakukannya, karena pelajaran di guru batin itu nantinya akan merasuk ke kita atau nempel atau apa melekat itu tentang eling, curiga, dan waspada. Ala bidzikrillah, eling, curiga, dan waspada. Itu begitu. Jadi perlu juga dilatih terus tentang eling kita. Bila mana kita melakukan ini, akibatnya apa ini? Apakah menemukan kasiun, kaluas, kanyeri, kapuri, lara, tunggara, wirang, sangsara, atau apa? Nah itu curiga namanya. Curiga itu bukan menjelekkan orang, bukan berpikiran buruk terhadap orang, terhadap persoalan. Mencurigai yang kita lakukan mengakibatkan apa? Itu curiga. Eling kepada Gusti Allah yang memberikan ketentraman dalam kolbu kita. Sebab sedikit saja melanggar, maka hilang ketentraman itu, hilang juga yang namanya hidayah yang tadi. Wayahdi ilaihi man anab, hilang. Baliknya lagi bukan balik lagi ke jalan yang benar, ke pos ronda imunisasi kayak gitu. Perlu terus kita latih eling kita supaya terus menemukan ketentraman. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Gitu kan Pak Ustadz. Nah, kalau sudah mengalami, menemukan, maka ada nanti yang namanya dengan sendirinya diri kita punya kalau mobil itu rem cakram, double cakram, nggak kebablasan melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, nggak kebablasan. Itulah yang namanya waspada. Waspada itu kalau mobil double cakram, pakem. Balik lagi ke Pak Pakem ya. Kayak gitu, saudara-saudara. Kita lihat dong. Baiklah, mungkin pembekalan malam ini detailnya insya Allah kapan-kapan lah. Ini sekedar ulasan atau untuk pembekalan diri masing-masing. Bila mana kita nanti sedang riado, ada lintasan atau ada apa tentang kesalahan, tentang kekecewaan,
cepat di aku, artinya mintakan ampunannya ke Gusti Allah. Oh iya, ini perbuatan salah saya, ampuni saya ya Allah, gitu. Bila ada lintasan yang tentang kekecewaan, tentang kesedihan, gitu. Cok, mangga pada kita berwudu